Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan pagi Bapak Ibu dosen serta kakak-kakak asisten praktikum mata kuliah struktur data. Perkenalkan kami dari kelompok 6 paralel 2 ingin mempresentasikan dan memberitahu terkait proyek akhir dari mata kuliah struktur data dengan judul Sistem Rekomendasi Produk Berbasis Riwayat Transaksi Menggunakan Vektor dan Unordered Map. Berikut adalah susunan kelompok kami dengan Harya Bagus Prayoga selaku leader dari kelompok kami. Ada saya sendiri Syahwali Kanabibi Harahap, ada Afda Aulia Atik, dan juga Fakisah Ramadan. Untuk latar belakang dan urgensi masalah, bisa kami simpulkan bahwasannya proyek ini membangun sistem rekomendasi produk berbasis riwayat transaksi dengan membandingkan vektor dan unordered map dalam operasi pengolahan data, analisis term at products, dan frequently work together berdasarkan waktu eksekusi dan penggunaan memori. Untuk rumusan masalah dan tujuan proyek dan batasan proyek bisa dilihat dan dilampirkan di layar. Untuk landasan teori dan studi terkait, untuk konsep struktur data yang digunakan, dalam proyek ini struktur data yang digunakan itu untuk menyimpan dan mengelola data agar dapat diakses dan diproses secara efisien. Untuk kompleksitas waktu dan ruang teoritis, bisa dilihat kompleksitas masing-masingnya dan intinya keduanya akan dibandingkan melalui benchmarking untuk mengetahui performa terbaik dalam pengolahan data. Untuk studi atau kasus sejenis itu bisa terlihat dan terlampir. Untuk desain arsitektur program, fitur utama sistem ini meliputi CRUD data, analisis produk, dan juga benchmark performa. Dan untuk vektor, itu digunakan untuk menyimpan data transaksi dan produk secara berurutan dalam memori dan bisa dilihat kompleksitasnya. Dan untuk unordered map, itu digunakan sebagai indeks untuk mempercepat pencarian berdasarkan transaksi, pelanggan, dan juga produk, dan juga bisa dilihat kompleksitasnya. Dan ini untuk algoritma utama atau flow dari sistem kami, bisa terlihat dan terlampir. Mungkin bisa dilanjut Oke, oleh mungkin rekan saya. oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut terkait implementasi. Nah, di sini yang sudah dikasih tahu bahwa di sini implementasi itu bakal memanfaatkan dua struktur data yaitu vektor dan unordered map. Nah, di sini mekanisme itu suatu program itu tuh bakal ngebaca suatu file CSV yang dimana itu tuh bakal berisi data-data atau dataset. Nah, terkait fungsi yang modulnya itu adalah CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, ini mungkin bisa saya tampilkan. Ini udah kelihatan ya. Set. Nah, di sini di proyek ini kami udah mengembangkan beberapa benchmark dan berbagai ada dua struktur data, ada yang unordered map dan vektor. Nah, pada benchmark itu udah kelihatan ya bahwa di sini tuh terkait berbagai fungsi dan berbagai data mulai dari 1000, 5000 hingga 50.000 nantinya. Itu bakal ada vektor sekian milisekund, unordered sekian milisekund, perbandingannya dan memorinya gitu. Nah, fitur yang kami kembangkan juga nantinya ada top end product dan frequently brought together. Oke. Mungkin boleh dilanjut oleh Afda. Selanjutnya itu eksperimen dan pengujian. Boleh next. Nah, untuk skenario pengujiannya di sini ada dari datanya itu dari ada 1.000 sampai 50.000, di mana untuk transaksinya ada transaction ID, customer ID, tanggal transaksi, produk ID, nama produk, kategori produk, dan quantity. Untuk pengukuran waktu dan memorinya, saya menggunakan milidetik, dan juga untuk ukurannya itu pakai byte. Oke, selanjutnya next. Next. Nah, di sini ada replikasi eksperimen. Jadi kami di sini eh, selanjutnya analisa benchmark.
analis penggunaan memori. Di sini eh, kami menggunakan data dengan size 1000 hingga 50.000. Dengan penggunaan keduanya juga diketahui bahwa memori dengan menggunakan vektor lebih sedikit dibandingkan unordered map. Untuk analisis waktunya, eh, oh ya, seperti yang udah dijelaskan oleh atau udah dilakukan oleh teman saya tadi untuk implementasinya, gambarannya itu seperti ini. Di mana untuk hasil analisis waktunya, insert dan delete, eh, dari yang ditunjukkan teman saya tadi bahwa cenderung unordered map jauh lebih cepat. Hal ini karena kan seluruh operasi membutuhkan searching, bahkan di insert atau delete. Unordered map yang memanfaatkan indeks di range kecil menciptakan sistem lebih cepat. Hal ini membuat studi kasus yang kami teliti cenderung lebih cepat untuk unordered map. Namun unordered map juga punya kelemahan karena dia cepat, eh, memori yang dipakai lebih besar karena dia menggunakan indeks. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk vektor lebih hemat memori. Selanjutnya eh, dilanjutkan oleh Oke, teman saya mungkin Pak. sebelum masuk ke kesimpulan, saya izin tambahan sedikit bahwa intinya adalah dari semua pada topik yang kami pilih itu tuh kan menggunakan ada CRUD ya, ada create, read, update dan delete. Nah, pada semua konsep ini, pada topik kami itu bukan sekedar misalnya insert itu tuh bukan sekedar insert doang. Jadi hampir semua, bukan hampir semua sih, lebih tepatnya memang semuanya itu tetap membutuhkan searching. Nah, sedangkan pada kalau kita nilai secara searching doang, unordered map itu cenderung lebih cepat. Kenapa? Karena unordered map itu tuh hanya menggunakan indeks yang dalam range lebih kecil. Jadi eh, karena unordered map ini dalam fitur searching itu jauh lebih cepat daripada vektor, sedangkan hampir di semua operasi itu membutuhkan searching, hal itulah yang membuat bahwa si unordered map ini jauh lebih cepat dibanding si vektor. Itu dalam segi analisis waktu. Namun juga karena ini juga membandingkan pada segi memori, itulah yang si unordered map ini cenderung lebih cepat. Unordered map ini cenderung lebih banyak atau lebih boros memori karena dia membutuhkan tambahan indeks gitu. Oke, mungkin boleh dilanjut. Baik, di sini saya ingin melanjutkan terkait kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis yang telah disampaikan. Baik, di ringkasan ini kita mendapatkan dua ringkasan, yaitu pertama tentang time complexity ataupun kecepatan waktu. Di sini kita tahu bahwa unordered map menunjukkan dia tuh lebih unggul daripada vektor dalam proses tadi searching gitu pencarian. Sedangkan di bagian space complexity ataupun penggunaan memori, vektor itu cenderung lebih hemat dalam penggunaan memori dibandingkan unordered map karena dia melakukan secara linear. Lanjut. Baik, jadi setelah hasil dari yang telah sampaikan, struktur data yang paling optimal yang dapat kami temukan yaitu adalah unordered map. Kenapa? Ada tiga alasan utama, yaitu adanya tentang skalabilitas kecepatan searching, lalu ada keunggulan sistem rekomendasi secara berulang, dan trade-off ruang dan waktu. Lalu untuk saran pengembangan lanjutan daripada program ini yaitu adanya penambahan penerapan struktur data seperti graf, lalu peralihan database menuju relasional modern atau RDBMS, ataupun dengan juga implementasi pagination lewat terminal. Jadi dalam pengembangan ini kita ingin mendisclosure terkait penggunaan AI. Jadi di penggunaan AI kami ini kami menggunakan AI untuk melakukan konsistensi data dan melakukan validitas data yang telah kami kumpulkan. Itu. Lalu untuk penjelasan ya kami udah paham terkait dengan struktur data, algoritma dan lain-lainnya. Gitu. Jadi itu sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.